Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Sinta Dameria Simanjunta, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah statistika. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya, Oktalia Ramadhani Silitonga, dengan NPM 230910-290, dan teman saya, Agnes Tanggang dengan NPM 230910-293. Nah, ada pun proposal yang kami buat yaitu PKM RSH atau Riset Sosial Humaniora dengan judul Analisis Peran Pendidikan Anti-Bullying di Media Sosial dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak perundungan. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang pesat, khususnya media sosial, telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan siswa, termasuk dalam interaksi sosial. Media sosial menjadi platform utama bagi siswa untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun relasi. Namun, di balik kemudahan dan manfaat tersebut, media sosial juga menyimpan potensi bahaya. Salah satunya adalah perundungan atau bullying. Dampaknya pun beragam, mulai dari gangguan emosional dan psikologis, penurunan prestasi akademik, hingga tindakan ekstrim seperti bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasa terisolasi, takut, dan tidak berdaya, sehingga sulit untuk mencari bantuan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan anti-bullying di media sosial dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak perundungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pengembangan program pendidikan anti-bullying yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan inklusif bagi siswa, sehingga mereka dapat memanfaatkan media sosial secara positif dan produktif tanpa harus khawatir menjadi korban atau pelaku perundungan. Nah, adapun rumusan masalah yang kami buat yang pertama, bentuk-bentuk perundungan di media sosial. Apa saja yang paling sering dialami oleh siswa? Yang kedua, seberapa efektifkah program pendidikan anti-bullying yang diterapkan dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang berbagai bentuk perundungan di media sosial? Yang ketiga, bagaimana tingkat kesadaran siswa terhadap dampak negatif perundungan di media sosial sebelum dan setelah mengikuti program pendidikan anti-bullying? Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas program pendidikan anti-bullying dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak perundungan di media sosial? Dan yang kelima, apa saja rekomendasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan anti-bullying di media sosial dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak perundungan? Nah, di sini juga ada tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk perundungan di media sosial yang paling sering dialami oleh siswa. Yang kedua, menguji dan menganalisis efektivitas program pendidikan anti-bullying dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang berbagai bentuk perundungan di media sosial. Yang ketiga, menganalisis tingkat kesadaran siswa terhadap dampak negatif perundungan di media sosial atau bagi korban dan pelaku sebelum dan setelah mengikuti program pendidikan anti-bullying. Yang keempat, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program pendidikan anti-bullying dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak perundungan di media sosial. Dan yang kelima yaitu merumuskan rekomendasi
Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan anti-bullying di media sosial dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak perundungan. Nah, adapun luaran yang kami buat yaitu laporan akhir analisis peran pendidikan anti-bullying di media sosial dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak perundungan. Yang kedua, jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Nasional ber-ISSN terkait analisis peran pendidikan anti-bullying di media sosial dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak perundungan. Nah, adapun tinjauan pustaka, yaitu perundungan atau bullying merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara berulang terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah dan rentan. Menurut Always, perundungan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk utama, yaitu fisik, verbal, dan sosial. Dalam konteks media sosial, bentuk perundungan ini berkembang menjadi cyberbullying, yaitu perundungan yang dilakukan melalui teknologi informasi seperti media sosial, pesan teks, atau platform digital lainnya. Pendidikan anti-bullying bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak perundungan dan menyediakan alat bagi guru, siswa, dan masyarakat untuk mencegah serta menangani perundungan di lingkungan sekolah. Menurut Always, program-program pendidikan anti-bullying yang efektif harus melibatkan seluruh komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Program ini bertujuan untuk mengubah norma sosial yang ada, mempromosikan perilaku positif seperti saling menghargai dan memberikan dukungan kepada korban bullying. Nah, metode penelitian yang kami terapkan, yang pertama, lokasi penelitian ini akan dilakukan di SMP Metode 1 Medan yang berlokasi di Jalan Hang Tuah nomor 4 Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara dengan kode pos 20151. Nah, riset ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Nah, yang dilakukan pertama yaitu tahap persiapan, kedua tahap pengumpulan data, ketiga tahap analisis data, yang keempat tahap penyusunan laporan. Data yang kami gunakan adalah data primer dan data sekunder. Nah, untuk mengumpulkan data, kami gunakan metode survei dengan instrumen kuesioner. Nah, setelah data yang terkumpul dari kuesioner akan dianalisis menggunakan analisis statistik, deskriptif, dan analisis inferensial. Adapun biaya dan jadwal kegiatan yaitu biaya yang pertama ada ATK atau kertas, tinta, printer, spidol, dan lain-lain dengan total 100.000. Yang kedua ada kuesioner dengan total 100.000. Yang ketiga ada transportasi dengan total 500.000. Yang keempat ada pengetikan dan percetakan laporan dengan total 250.000. Dan yang kelima ada biaya publikasi dengan total 500.000. Dan yang keenam biaya tak terduga yaitu 100.000. Maka dengan jumlah total yang ada yaitu 550.000. Nah, selanjutnya jadwal kegiatan. Di tahapan persiapan, itu waktu pelaksanaannya minggu pertama sampai minggu kedua, tahapan pengumpulan data minggu ketiga sampai minggu keempat, tahapan analisis data minggu kelima sampai minggu keenam, dan penyusunan laporan minggu ketujuh sampai minggu kedelapan, tahapan penyelesaian dan presentasi di minggu ke-9 sampai minggu ke-10. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, demikianlah hasil diskusi dan presentasi yang dapat kami berikan, yang dapat kami presentasikan. Kami mohon maaf jika ada perkataan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Terima kasih.